Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu-ibu, mohon izin sebelum kita mulai, ada baiknya kita mengawali kajian liga kita pada bulan ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, alhamdulillahirabbil alamin wassalawatu wassalamu ala israfil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri, saya dengan Novia, Ustazah Mimin dan ibu-ibu semua yang pada kajian kali ini bertugas menjadi MC. Semoga ibu-ibu dan kita semua dalam kondisi sehat walafiat dimanapun ibu-ibu berada dan apapun aktivitas yang ibu-ibu lakukan. Alhamdulillah kondisi pandemi juga semakin tidak mengetat lagi dan semoga kondisinya stabil sehingga kita bisa beraktivitas kembali full luring mungkin ya, yang mungkin lama tak bersua bisa bersua kembali. Kalau selama ini kita melihat dari layar gadgets kita, baik laptop maupun HP, semoga dengan kondisi yang semakin stabil dan semakin membaik, kita bisa berkumpul misalnya di kampus ITB Ganesha mungkin ya. Baik, pada kali ini sudah hadir di tengah-tengah kita Ustazah Mimin Aminah, namun izinkan saya membacakan susunan acara pada kajian Liga kali ini, yaitu pembukaan tadi sudah kita lakukan bersama, kemudian tilawah dan sari tilawah, pembacaan CV pembicara, kemudian kajian inti yang akan disampaikan oleh Ustazah Mimin Aminah, kemudian tanya jawab, doa, foto bersama dan penutup. Jadi bagi ibu-ibu semua yang nanti ketika Ustazah menyampaikan materinya, apabila ada unek-unek atau rasa yang ingin ditanyakan atau bisa langsung mengirimkannya atau menuliskannya di kolom chat ya, ibu-ibu. Jadi nanti pada saat Q&A bisa kita bacakan. Itu. Selanjutnya kita masuk ke acara berikutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Qur'an. Kali ini yang akan bertugas menjadi tilawah adalah Ibu Sri Wardani dan sari tilawah adalah Ibu Yulia. Dan surat yang akan dibacakan yaitu surat Al-Hijr ayat 45 sampai 48. Mangga ibu-ibu bagi yang memegang mushaf atau membuka HP-nya bisa sama-sama mengikuti pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang akan dibacakan oleh Ibu Sri. Untuk waktu dan kesempatan saya persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Udkhuluha bisalamin aminin. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwana ikhwanan
يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi Aku wabarakatuh. berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam surga, taman-taman, dan di dekat mata air yang mengalir. Dikatakan kepada mereka, masuklah ke dalam dengan sejahtera lagi aman. Dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang berada dalam hati mereka. Sedang mereka merasa bersaudara, duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan. Mereka tidak merasa lelah di dalamnya, dan mereka sekali-kali tidak akan dikeluarkan darinya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang dibacakan ini bermanfaat dan pastinya bermanfaat ya bagi kita semua apabila kita bisa mentafakurin ayat-ayat yang disampaikan Allah melalui ayat suci Al-Quran. Selanjutnya saya izin melanjutkan acara Bapak, Ibu, dan Ustazah, yaitu pembacaan CV. Ustazah, saya izin share screen. Profil dari sudah nampak? Sudah. Profil dari Ustazah Mimin Aminah adalah beliau lahir di Bandung tanggal 19 Februari tahun 1966. Beliau tinggal di Jalan Rereng Barong, nomor 3, Sukaluyu, Bandung, dengan status menikah. Aktivitas beliau, yang pertama sebagai konsultan keluarga cahaya Islam, kemudian yang kedua sebagai trainer pelatihan Smart Love and Muhasabah Cinta, kemudian yang ketiga pendamping haji dan umroh di Masque Tour, dan yang keempat pengasuh rubrik Curhatmu Tabloid Al-Hikmah, yang kelima sebagai penulis buku Smart Love, yang keenam yaitu pembicara publik di berbagai forum dan majelis taklim. Seperti yang sudah tadi saya obrolkan secara ringan di depan, saya mengikuti kajian beliau rutin di Masjid Al-Murabi, terutama tentang pernikahan ya Ustazah, biasanya tentang hubungan suami istri, kemudian hubungan dalam keluarga, dan alhamdulillah semuanya sangat bermanfaat. Baik, tanpa mengurangi waktu yang terlalu banyak, waktu dan tempat, saya langsung serahkan kepada Ustazah Mimin. Mangga Ustazah. Baik, terima kasih Teh Novia. Mohon maaf suara saya terdengar baik Ibu-ibu semua? Terdengar Ustazah, jelas, alhamdulillah. Jelas ya, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi azmain. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Kita sepagi ini oleh Allah diberikan nikmat yang besar. Selain nikmat-nikmat yang lain yang sangat besar. Kita alhamdulillah pagi ini dibangunkan dengan sehat walafiat, berkumpul dengan keluarga tercinta dalam keadaan kita bahagia.
Dan pagi ini pun Allah menyempurnakan kita dipertemukan di taman-taman surga ini. Mudah-mudahan kehadiran kita di majelis ilmu ini betul-betul suasana surga Allah berikan kepada hati kita. Alhamdulillah teman-teman, yuk kita kembali luruskan niat. Niatkan bahwa majelis ini adalah karena Allah dan untuk Allah, karena kita ingin ridho Allah memberikan taufik hidayah kepada kita, bekal kita, memampukan kita untuk bisa membangun pernikahan kita menjadi rumahku surgaku. Ya. Rumahku surgaku adalah bahasa yang mungkin sangat akrab di telinga kita. Rumahku surgaku sering kita dengar dan sering kita kaji, ya. Dan mudah-mudahan pagi ini saya sedikit menambahkan pemahaman dan wawasan serta komitmen bahwa rumahku surgaku itu menjadi milik kita di rumah-rumah kita. Rumahku surgaku adalah sunnah Rasulullah Muhammad SAW, karena Rasulullah telah memberikan contoh kepada kita bahwa pernikahannya adalah baiti jannati, rumahku surgaku. Dan rumahku surgaku juga adalah medan ibadah besar bagi setiap suami istri memperjuangkan rumahku surgaku hadir di dalam pernikahannya. Maka saya selalu menyampaikan, membangun rumahku surgaku adalah komitmen setiap suami istri dalam rangkaian menunaikan ibadahnya sebagai ibadah, pernikahannya sebagai ibadah, maka dia bersungguh-sungguh membangun rumahku surgaku. Dalam pemahaman saya, analisa saya, minimal rumahku surgaku memiliki dua makna. Ya, rumahku surgaku adalah kita di rumah menciptakan suasana surga. Ya, kita berjuang bersama suami kita menciptakan suasana surga di rumah, dan dari rumah kita berharap pahala surga. Allahu Akbar walillahilham. Ya, jadi di sini surga dominan, ya. Dunia, akhirat, ada surga, bahasa surga. Sekali lagi saya ulang, rumahku surgaku adalah medan perjuangan kita bersama pasangan. Membangun rumahku surgaku adalah membangun suasana surga di rumah untuk mendapatkan pahala surga dari rumah. Allahu Akbar. Ya, berjuang membangun suasana surga di rumah dan meraih pahala surga dari rumah. Artinya adalah apa, Mbak Ibu-ibu semua? Segala upaya kita untuk menciptakan suasana surga bahagia di rumah itu tidak boleh terlepas dari niat kita ibadah mengharap pahala ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka karena membangun rumahku surgaku adalah ibadah besar, maka tentunya sesuatu ini tidak mudah bagi sebagian kita. Kita mungkin akan ada hambatan, kita mungkin ada ujian, tapi mudah-mudahan pagi ini Allah melapangkan kita untuk menemukan satu tips bagaimana rumahku surgaku bisa kita wujudkan di rumah kita. Satu hal, membangun rumahku surgaku adalah kewajiban bersama suami dan istri. Maka membangun rumahku surgaku kerja tim kita bersama pasangan. Artinya tidak bisa sendirian, ya. Karena segala sesuatu yang Allah tetapkan sebagai sebuah ibadah di dalam keluarga, pasti itu ibadah bersama sebagai tim kita bersama pasangan. Membangun rumahku surgaku seperti menerbangkan seekor burung. Burung baru bisa terbang bila dua sayapnya utuh dan tangguh. Tidak ada burung yang bisa terbang dengan sayap sebelah. Tidak ada burung yang bisa terbang dengan dua sayap tapi lemah. Maka kita dan suami kita harus kuat dan harus utuh bersama. Saya selalu menyampaikan, ini adalah filosofinya bahwa suami istri menyadari bahwa mereka punya peran penting dalam pernikahannya. Istri tidak bisa sendirian tanpa suami, suami pun tidak bisa sendirian tanpa istri. Untuk membangun rumahku surgaku harus utuh komitmen kita berdua. Kita bersama pasangan kita untuk membangun rumahku surgaku tidak boleh saling mengandalkan, ya. Tidak boleh saling menuntut, tapi semua harus berdasarkan kesadaran bahwa rumahku surgaku dibangun dengan komitmen iman ibadah dalam diri kita. Maka membangun rumahku surgaku karena ibadah besar, maka membangun rumahku surgaku bukan perkara untung dan rugi, ya. Bukan perkara kalah menang, tapi perkara pastabiqul khairat,
kita berlomba-lomba bersama pasangan kita untuk sama-sama berjuang bersama untuk bisa menciptakan suasana surga penuh kebahagiaan, penuh ketenangan, berlimpah sakinah, karena berlimpah mawaddah warahmah. Dan itu semua kita wujudkan sebagai ridho, pahala terbesar, kita mengharap pahala surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, langkah-langkah apa Umi yang bisa kita lakukan bersama pasangan? Mudah-mudahan para suami pun ikut mendengarkan, ikut bersama istrinya walaupun di samping ya, karena biasanya kalau pembicara perempuan katanya canggung ya. Mudah-mudahan ya para suami mendampingi nih kita sebagai belahan jiwa untuk membangun rumah tangga kita, rumah idaman, yaitu ada surga di dalamnya dan kita ada semangat surga, meraih surga di dalam rumah kita. Baik, yang pertama, membangun suasana surga di rumah, membangun suasana bahagia dan penuh ketenangan. Ternyata pertama harus dibangun suasana iman ya. Suasana iman di rumah kita. Bagaimana menghadirkan suasana iman bahwa rumah kita adalah rumah yang dibangun di atas fondasi agama, dibangun potensi akidah. Di dalam rumah kita selalu dibicarakan iman, perkara-perkara iman, perkara-perkara akidah, dan iman menjadi bagian dominan dari kita bersama keluarga kita. Sehingga tidak asing bagi seseorang yang ingin membangun rumahku, kita bicara akhirat, kita bicara visi surga. Bahkan kita sering menyampaikan kepada suami dan anak-anak kita harus sekeluarga masuk surga. Allah selalu dihadirkan, Allah selalu dipanggil, Allah selalu dilibatkan, dan Allah selalu menjadi sandaran. Dan dari tujuan amal kita di rumah, itu artinya kita menghadirkan iman di rumah kita, teman-teman semua. Karena apa? Karena ternyata Allah sudah menjanjikan sakinah Allah akan berikan kepada siapapun yang di hatinya ada iman, ada keyakinan tanpa ragu terhadap Allah, bahwa Allah yang menciptakan dan mengatur keluarga kita, Allah yang menjamin segala kebutuhan keluarga kita, dan Allah lah yang menjadi tujuan dari kita bersama di dalam keluarga, yaitu kita beribadah kepadanya. Allah menyampaikan ini di surat Al-Fat ayat 4. Surat Al-Fat surat ke-48 ayat 4. Alladzi huwallazi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Dialah Allah yang memberikan sakinah kepada hati yang ada imannya. Berarti pemilik suasana surga, pemilik sakinah itu hanya Allah. Dan Allah akan memberikan sakinah itu kepada siapapun suami dan istri yang ada imannya. Demi Allah, ibu-ibu semua, saat kita sebagai istri beriman kepada Allah, suami kita pun demikian, maka ini mendapat jaminan bahwa kita dipersatukan dalam sakinah. Karena Allah ridho kepada suami istri yang beriman dalam kebersamaannya. Subhanallah. Ya. Yang kedua, membangun rumahku surgaku, membangun bahagia di surga. Itu ternyata bahagia di suasana surga di rumah, itu ternyata oleh Allah sudah dijamin di surat Ar-Ra'd ayat 29, teman-teman semua. Surat Ar-Ra'd surat ke-13 ayat 29. Alladzina amanu wa amilus solihati tuba lahum wa husnul ma'ab. Dan bagi orang yang beriman dan orang yang beramal soleh, Allah akan bahagiakan mereka dan Allah akan berikan mereka tempat kembali yang baik. Para mufasir menyebutkan Allah akan bahagiakan mereka di dunia dan Allah akan berikan surga sebagai tempat kembali yang baik di akhirat. Maka subhanallah, suasana surga harus dibangun menciptakan suasana ibadah di dalam rumah kita. Suasana surga dibangun oleh suasana ketaatan kita sekeluarga. Demi Allah, ibu-ibu semua, teman-teman semua, kita berjuang sekuat tenaga. Bagaimana di rumah kita ada ruh ibadah, di mana di rumah kita ada sholat yang ditegakkan, di rumah kita ada Al-Quran yang dibacakan, ditadaburi dan diamalkan serta didakwahkan. Di rumah kita ada sedekah yang kita tunaikan, dan di rumah kita ada istighfar, ada taubatan nasuha yang dipanjatkan, dan di rumah kita ada semua kebaikan amal soleh ditegakkan.
Allahu Akbar walillahil hamd. Maka saat kita ingin membangun rumahku surgaku, bangun suasana ibadah di rumah kita. Jadikan kita dan pasangan kita dengan semua anak-anak kita kebersamaannya bersama dalam taat kepada Allah, ya, bersama taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ada sebuah pelajaran yang namanya keluarga itu senang kalau berkumpul, ya. Sudah fitrah keluarga itu berkumpul, makan bersama, ya, traveling bersama, kita kadang-kadang kuliner, kita keluar bersama, kita belanja bersama. Ternyata kebersamaan dalam keluarga itu sangat indah. Tapi ada kebersamaan yang paling indah bagi keluarga kita adalah kebersamaan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ibu-ibu pernah merasakan umrah bersama sekeluarga, haji bersama sekeluarga, itu adalah miniatur kebahagiaan yang kita ingin dapatkan di surga nanti. Sayang kalau kita hanya bersama dalam duniawi saja, tapi kita tidak merasakan nikmatnya sekeluarga beribadah. Karena demi Allah, ibu-ibu semua, membangun rumahku surgaku itu bagian dari visi kita sekeluarga masuk surga. Dan untuk didapatkannya, kita harus bisa membiasakan kebersamaan kita di dunia ada dalam ketaatan dan amal soleh. Subhanallah. Yang ketiga, ya, membangun rumahku surgaku, suasana surga di rumah untuk menghasilkan pahala surga dari rumah itu dibangun dengan yang ketiga adalah akhlak yang baik. Kita, pasangan kita dan seluruh anak-anak kita saling berinteraksi dengan akhlak yang baik, ya. Akhlak yang baik tentunya membahagiakan dan akhlak yang baik tentunya memuliakan bagi yang melakukannya dan menggembirakan bagi yang menerimanya. Dan inilah pilar yang ketiga yang Rasulullah Muhammad SAW contohkan kepada kita. Bagaimana membangun suasana surga di rumah itu ternyata dengan akhlak yang baik. Akhlak yang baik banyak bentuknya, teman-teman semua, ya. Akhlak yang baik bisa tercermin bagaimana kata-kata kita ucapkan kepada sekeluarga kita. Bagaimana kata-kata lembut, kata-kata penuh cinta kita ungkapkan kepada keluarga kita. Karena kata-kata merupakan sebuah cerminan akhlak kita dipertaruhkan. Subhanallah, teman-teman semua. Manakala kita saling berbicara dengan kata-kata yang lembut, santun, penuh cinta, penuh menunjukkan kita perhatian, dan kata-kata yang tidak pernah menyakiti, tidak pernah merendahkan, kata-kata yang menunjukkan saling menghargai dan saling memuliakan, ini adalah sebuah bentuk kita bersungguh-sungguh membangun rumahku surgaku. Ya. Membangun rumahku surgaku yang ketiga dengan akhlak yang baik, karena Rasul pun sudah menyampaikan kepada kita. Orang yang paling baik di antara kalian, kata Rasul, adalah orang yang paling baik akhlaknya terhadap keluarganya. Allahu Akbar walillahil hamd. Ternyata orang yang nomor satu terbaik di hadapan Rasul adalah orang yang paling baik akhlaknya terhadap kita, terhadap keluarga kita. Mari kita evaluasi, sudahkah akhlak terbaik hadir di dalam kebersamaan kita di dalam keluarga. Ya. Akhlak terbaik pun bisa diwujudkan dengan satu yang tadi dengan kata-kata, yang kedua kita ada sikap saling memuliakan, saling menghargai, saling mencintai. Dengan akhlak yang baik pun kita merasa saling memiliki dan saling membutuhkan. Dengan akhlak yang baik pun kita selalu ingin memberikan kebahagiaan demi kebahagiaan. Maaf, ada yang sering konsultasi kepada saya dengan satu masalah yang sama. Umi, bagaimana bersikap kepada pasangan di mana kita sudah baik sekuat tenaga baik kepada dia, tapi dia tidak baik kepada kita, Umi, padahal dia begitu baik kepada orang lain, katanya. Pasangan saya begitu ramah kepada orang lain, begitu humble, begitu care, begitu perhatian kepada orang lain. Kalau ngomong begitu dengan santunnya, tapi kenapa itu tidak diberikan kepada saya, Umi, sebagai pasangannya? Allahu Akbar walillahil hamd. Karena hari ini kita musim media sosial, terkadang pencitraan menjadi sesuatu yang sangat dominan, di mana ada kalanya seseorang dikatakan baik, dianggap baik oleh orang lain, tapi tidak dirasa baik oleh keluarga sendiri, maka ini adalah sebuah musibah. Karena Rasulullah mencontohkan baik itu dari rumah,
dan baik itu untuk orang serumah, baru untuk orang di luar rumah kita. Teman-teman semua, karena ternyata saat satu sama lain diperlakukan dengan akhlak yang baik, maka satu sama lain akan memberikan kebahagiaan dan satu sama lain akan memunculkan suasana bahagia. Maka dengan akhlak baiklah suasana ceria, gembira, bahagia muncul. Tapi kalau dengan akhlak yang buruk, pasti ada pihak-pihak yang tersakiti, ada pihak-pihak yang menjadi sedih, ada pihak yang menjadi marah, ada pihak-pihak yang menjadi benci, karena seyogianya itu adalah buah hasil dari akhlak yang buruk. Subhanallah. Dan bentuk ya dari akhlak yang baik di dalam keluarga itu ternyata menjadi pilar dari mawaddah warahmah ya. Mawaddah warahmah itu lahir dari sebuah kondisi di mana akhlak yang baik tercerminkan di sana. Dalam bentuk-bentuk akhlak yang baik yang lain yang ingin saya sampaikan di sini adalah bagaimana suami, istri, anak-anak berusaha sekuat tenaga memberikan kebaikan-kebaikan dirinya kepada keluarganya. Yang kedua, selalu berusaha memunculkan kasih sayang, sikap-sikap penuh cinta selalu dia berikan kepada keluarganya. Dan yang ketiga adalah pengorbanan. Akhlak yang baik itu ditunjukkan dengan pengorbanan. Bagaimana kita saling berkorban untuk membahagiakan. Bagaimana kita saling berkorban untuk saling menghargai. Disinilah akhlak yang baik muncul, maka suasana surga bahagia otomatis dengan sendirinya hadir di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan di antara teman-teman kita hari ini tidak ada yang merasakan sedihnya di rumah kita. Karena suasana surga itu clear dari perasaan sedih. Tidak ada di surga ada suasana yang menderita. Tidak ada di surga ada yang marah. Di surga tidak ada yang benci. Di surga tidak ada teriakan dan tidak ada konflik. Tapi di surga adalah suasana damai, sakinah, karena semua saling bahagia. Allahu Akbar. Maka langkah ketiga, membangun rumahku surgaku adalah membangun suasana penuh cinta, penuh bahagia, karena suasana dengan akhlak yang baik diwujudkan. Dan Umi menggarisbawahi, salah satu akhlak baik yang bisa menjamin keluarga tetap bertahan dalam bahagianya, manakala setia selalu hadir di dalamnya. Kesetiaan teman-teman semua ya. Kesetiaan adalah bentuk akhlak baik dari suami ke istri, istri ke suami. Manakala setia ada, maka apapun yang terjadi akan kita lalui bersama. Tapi manakala setia sudah menjadi sebuah ancaman, selalu ada orang lain dalam pernikahan kita, maka suasana surga akan susah kita dapatkan. Karena mohon maaf, sebagai konsultan pernikahan, satu hal yang paling merusak suasana surga di rumah, manakala ada kecemburuan, manakala ada kecurigaan, dan manakala ada pengkhianatan, ada perselingkuhan, itu cukup menjadi efektif mencabut akar-akar kebahagiaan yang ada di rumah kita. Nauzubillahi min dalik, teman-teman semua, mudah-mudahan kita semua adalah orang-orang yang diberikan oleh Allah kemampuan berbahagia dengan kita diberikan kenikmatan setia dan kita menjadi pasangan yang memiliki pasangan yang setia. Subhanallah. Umi kalau bertanya, kenapa akhlak yang baik ini luas sekali cakupannya? Karena ternyata akhlak baik ini adalah hasil dari poin ke-1, iman dan amal soleh, maka hasil yang ketiga adalah akhlak yang baik, teman-teman semua. Ya, subhanallah. Dan setiap akhlak baik juga ditunjukkan bagaimana seorang suami menjadi suami yang sebaik-baiknya. Suami yang bertanggung jawab, suami yang penuh cinta, suami yang menjadi imam teladan, suami yang mengarahkan, dan suami yang memimpin keluarganya penuh tanggung jawab. Ini pun bagian dari akhlak baik sebagai seorang suami. Tapi seorang istri ditunjukkan akhlak baiknya dengan menunjukkan sifat hikmatnya, penuh hormatnya kepada suami, sifat penuh taatnya, penghargaan kepada suaminya sebagai pemimpin, sikap makmum yang rendah hati, makmum yang penurut, dan makmum yang penuh cinta melayani. Ini semua adalah bentuk akhlak baik sebagai seorang istri, dan dua-duanya dicakup dengan kata mawaddah warahmah, maka surga hadir di dalamnya. Dan yang ketiga, teman-teman semua, membangun rumahku surgaku itu ternyata perlu kesabaran. Perlu kesabaran. Karena setiap ibadah itu memerlukan kesabaran untuk dijalankannya.
tidak sabar, kita tidak akan pernah bisa berhasil dalam sebuah ibadah itu. Kita tentunya paham, kita tidak akan pernah bisa menikmati sholat malam kalau tidak sabar menahan kantuk dan malas serta masih pusing, mungkin karena kita kurang tidur. Kita pun tidak akan pernah mampu menikmati saum kita kalau kita tidak sabar menahan lapar dan haus dan menahan hawa nafsu. Semua ibadah perlu sabar, maka demikian membangun rumah ke surga pun itu memerlukan kesabaran sebuah anggota keluarga seluruhnya. Dalam pandangan Umi sebagai konsultan pernikahan, sabar ternyata perlu dibuktikan dengan beberapa aspek real dalam pernikahan kita. Pertama adalah sabar saat menghadapi ujian itu datang dari pasangannya. Saat pasangan menguji, anak-anak menguji, kesabaran kita kedepankan. Yang kedua, saat menghadapi permasalahan keuangan, musibah yang terjadi, atau mohon maaf, masalah kesehatan, kita bergantian sakit, itu pun adalah memerlukan kesabaran. Dan yang paling utama adalah subhanallah, kita harus tetap sabar, menahan emosi, menahan amarah, manakala ada suasana yang tidak disukai terjadi di dalam rumah tangga kita. Kita pun bersabar menahan kebencian dan menahan rasa sakit yang berkepanjangan di dalam hati kita bila ada anggota keluarga kita yang menyakiti kita. Bahkan kita pun bersabar menunggu proses perbaikan dari pasangan yang sedang khilaf. Kita sabar menunggu dia berubah yang sedang salah. Dan kita pun bersabar menunggu dia mendapat hidayah kembali setia kepada keluarga bagi yang mengalami ketidaksetiaan terjadi di dalam pernikahannya. Sabar adalah sesuatu yang tidak boleh habis. Sabar selalu harus ada dan diadakan oleh kita semua, teman-teman semua. La haula wala quwata illa billah. Kita tidak akan sanggup bersabar tanpa Allah sabarkan diri-diri kita. Maka mintalah kepada Allah terus-menerus agar kita dan seluruh anggota keluarga kita mampu bersabar di setiap episode yang kita tidak sukai hadir di dalamnya. Maaf teman-teman semua, ternyata keluarga bahagia adalah keluarga yang mampu sabar, yang selalu punya sabar sehingga mampu melewati masa sulit, masa berat, bahkan masa menyakitkan terjadi di dalam pernikahan. Selama kita punya sabar, rumahku surgaku akan tetap hadir bersama kita. Bahkan bagi sebagian keluarga, ternyata rumahku surgaku begitu terasa saat kesabaran terus diperjuangkan teman-teman semua. Dan karena teman-teman semua, ternyata di dalam surat Ar-Ra'd ayat 24, Allah pun memberikan apresiasi bahwa orang masuk surga itu karena kesabarannya. Assalamualaikum bima sabartum. Itu adalah ucapan para malaikat terhadap orang-orang yang memasuki pintu surga dengan mengatakan selamat kepada kalian atas kesabaran kalian. Ternyata salah satu yang menjamin kita bisa memasuki surga selagi kita memiliki kesabaran dalam aspek keluarga kehidupan kita. Terutama kalau kita sekarang ingin bersabar ya dalam keluarga kita, mohon maaf tidak teringin ada KDRT, tidak ingin ada perceraian, bahkan tidak ingin keluarga kita hancur oleh sebuah keadaan berat, maka sabar adalah menjadi benteng pertahanan kita, teman-teman semua. Dan Umi sedikit cerita di bab sabar ini adalah ya banyak para istri yang menemukan sebuah suasana jiwa yang luar biasa besar manakala istri ini punya sabar saat ujian yang Allah hadirkan lewat suaminya. Dan hari ini Umi banyak menyaksikan para istri adalah pahlawan-pahlawan keluarga karena dengan kesabarannya keluarganya dipertahankan, dan karena kesabarannya keluarganya diperjuangkan dengan pengorbanan yang besar dari dirinya. Barakallahu fikum. Dari kesabaran seorang istri, anak tetap menemukan keluarga yang utuh. Dari kesabaran seorang istri, anak tetap merasakan cinta ayah dan ibunya karena ada ibu yang sabar saat Allah menguji dari ayah yang mengujinya. Luar biasa teman-teman semua. Ya. Sabar menyelesaikan masalah yang ada, sabar untuk tetap baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan satu, sabar yang dirasa berat oleh sebagian kita adalah sabar untuk terus memaafkan. Sabar untuk terus memaafkan.
memaafkan. Karena konsekuensi cinta itu adalah memaafkan. Maafkan pasangan kita bila terlanjur melukai dan menyakiti. Dengan sabar dan memaafkan, kita menyembuhkan luka yang dibuatnya di dalam hati kita. Karena teman-teman semua ternyata luar biasa. Bagi orang-orang yang sudah diberikan nikmatnya memaafkan, maka rumah tangga itu semakin terasa indah diperjuangkan. Luar biasa. Jadi yang ketiga adalah harus ada sabar. Yang keempat, poin terakhir, membangun rumahku surgaku, menciptakan suasana surga di rumah, dan untuk bisa menghadirkan pahala surga dari rumah, itu tentunya memerlukan sebuah komitmen bahwa yang keempat, jangan ada harta haram hadir di rumah kita. Jangan pernah ada harta haram yang hadir di rumah kita. Karena saat harta haram memasuki rumah kita, maka saat itulah kita memiliki satu potensi yang menghancurkan bagi pernikahan kita. Karena harta haram sejatinya adalah penghancur, perusak hubungan, perusak ibadah, perusak akhlak yang baik, dan harta haram adalah penumbuh kemarahan, kebencian, dan keburukan. Maka saat kita menghadirkan harta haram di rumah kita, sama dengan kita menghancurkan kebahagiaan yang dicita-citakan. Maka mudah-mudahan di tengah era materialistis ini kita punya kesabaran untuk menahan harta haram. Karena tidak sedikit kita begitu punya impian tentang materi, tentang kesejahteraan, tapi di dalam kondisi yang sulit secara finansial dan ekonomi, tapi kita sebagai orang yang beriman tidak boleh kehilangan sabar untuk terus mencari yang halal. Karena manakala kita gagal mendapatkan yang halal, akhirnya masuk yang haram, nauzubillahi min dzalik. Pernikahan kita di ujung kehancuran kalau tidak segera bertobat. Ada beberapa kasus yang Umi tangani yang menjadi bukti bahwa benar pernikahan itu akan selalu bahagia sepanjang di dalamnya hanya harta halal yang ada. Ada sebuah kisah, sebuah pernikahan, Umi, saya adalah orang yang paling bahagia. Sampai usia pernikahan saya 22 tahun, kami disebut keluarga teladan. Kami menjadi idaman dan kami menjadi panutan bagi keluarga besar dan bagi teman-teman kami. Karena kami terkenal keluarga yang sangat tenang, sakinah, mawaddah, warahmah. Itu semua dibangun karena ternyata suami kami adalah suami yang soleh. Ayah suami kami adalah suami yang dekat sama Allah. Dia walaupun memiliki kecerdasan, kedudukan, tapi dia selalu rendah hati dan lurus serta jujur. Subhanallah. Sampai kepada satu titik, mohon maaf Umi, kami merasakan bahagia karena suami saya selalu menghidupkan tahajud bersama, saum Senin Kamis kita bersama, selalu ke masjid kita bersama kalau ada kajian, dan kita selalu mengupayakan melakukan kebaikan-kebaikan, pengajian selalu ada di rumah kita dihadirkan. Kita rutin Umi mengadakan kebaikan-kebaikan di rumah, dan itulah saya yakin pemuka keberkahan Allah buat kita. Sampai di satu titik saya protes sebagai istri karena melihat istri-istri yang lain kok lebih beruntung dari saya, padahal suaminya tidak lebih dari tinggi jabatannya dari suami saya. Mulailah saya saat itu sadar saya menjadi setan bagi suami saya saat saya mengatakan, ayah, kenapa ayah tuh begitu gini, padahal teman-teman ayah aja bisa lebih dari ayah tuh. Mobilnya bisa lebih bagus, rumahnya bagaimana, kok ayah seneng ya dengan yang sederhana begini, padahal ayah namanya perempuan ya, tidak ada yang tidak mau diajak belanja barang-barang mahal, bla bla. Saya saat-saat itu seperti tidak sadar mempengaruhi dan meracuni suami saya. Ternyata diikuti oleh anak-anak saya. Ternyata dia bilang gini, ayah mah egois, katanya tuh, ayah mah seneng dengan yang sederhana, tapi kita kan ya, kita juga pengen dong yang lebih baik. Ayah mah terlampau polos. Anak-anak saya seakan-akan ikut memprovokasi bahwa mereka protes dengan keadaan sederhana secara dunia, padahal kami sudah menemukan puncak bahagia sebagai keluarga. Wallahu a'lam bishawab, setan apa yang masuk kepada suami saya saat itu. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan Allah menguji, suami saya mendapat kedudukan, naik jabatannya lebih dari sebelumnya. Dan Umi, tiba-tiba kami seperti mendapatkan tsunami harta yang luar biasa. Kami mendapatkan sebuah keberlimpahan harta yang luar biasa.
Akhirnya naiklah derajat kehidupan kami. Kami menjadi keluarga yang mewah. Kami menjadi keluarga yang tidak biasa-biasa lagi. Tapi saya menemukan perubahan yang luar biasa. Saya kehilangan figur suami saya yang soleh. Umi, sebelum kejadian itu, suami saya kalau bangun mendengar azan subuh, dia istighfar karena dia selalu hadir sholat malam. Padahal saya tahu saat itu dia lelah dan baru tidur beberapa jam, tapi dia selalu menangis kalau dia terlambat sholat subuh, mendengar sholat subuh, dia tidak tahajud. Tapi sekarang Umi, saya bangunkan dia mau subuh, dia marah. Dan saya kaget, ternyata saya melihat awalnya dia sholat jam 6, dia sholat setengah 7, tapi hitungan bulan saya melihat sholat dia tinggalkan subuh sekalipun. Saya sedih Umi. Dan saya bertanya apa yang merubahnya sedemikian besar dari ahli ibadah menjadi dengan mudah begitu meninggalkan ibadah. Dia tidak lagi ke masjid berjamaah, dia tidak lagi saum, dia tidak lagi suka kajian. Bahkan dia cenderung melarang saya untuk menghadirkan pengajian di rumah. Karena dia mengatakan, sudah ribet, udah aja, nggak usah pengajian. Saya melihat, satu, dia sebagai imam luntur saat kejadian itu ada. Tapi saya belum ngeh, Umi. Yang kedua, dia ternyata berubah, sikapnya menjadi condong angkuh, dia sombong seperti arogan, yang tadinya kepada saya begitu lembutnya, begitu lemah lembutnya, ke anak-anak pun dia begitu baiknya, tapi sekarang sudah mulai ada teriakan marah kepada anak-anaknya. Bahkan saya kaget, di usia seperti itu, anak saya baru dipukul oleh ayahnya di usia 13 tahun, Umi. Saya heran, kenapa ayah begitu kasar? Bahkan puncaknya saat saya mempertanyakan, kenapa ayah? Kok ayah berubah? Ayah yang tadinya begitu sabar, ayah yang tadinya begitu lembut kepada anak-anak, kenapa ayah jadi begitu kasar sekarang? Kata suaminya, semuanya mengatakan, kamu aja mikir sendiri, aku capek, aku tuh stres, kerjaan aku tuh nggak bisa diganggu dengan yang begini-begini. Dan Umi, seumur-umur pernikahan saya tidak pernah mendapat bentakan, tapi sekarang bentakan menjadi rutin saya terima. Saya mendapat pelototan dan ujungnya ini yang menjadi kesabaran saya bersama dia meluntur saat dia mulai memukul saya. 22 tahun pernikahan, saya baru dipukul pertama kali dengan sesuatu yang menghinakan oleh sesuatu yang saya tidak akui salah. Suami saya berubah menjadi kasar sekali, Umi. Tapi yang ketiga, inilah yang membuat saya datang ke Umi. Saya sudah tidak tahan lagi. Punya suami yang sholatnya rusak. Punya suami yang akhlaknya kasar. Tapi saya masih bertahan. Tapi sekarang saya menyaksikan perubahan yang sangat drastis dari satu sisi suami saya. Yaitu apa? Suami saya dulu begitu setia. Begitu dingin kepada perempuan. Suami saya begitu terjaga. Bahkan di kantornya pun dia dipanggil ustadz. Kalau wanita-wanita yang tidak berjilbab atau apa tidak berani mendekat ke suami saya karena suami saya begitu berwibawa sebagai orang yang religius. Tapi sekarang saya mendapatkan fakta, Umi, ada konfirmasi dari teman kantornya, Ibu, ada masalah apa dengan Bapak, Bu? Kok Bapak berubah? Maaf Ibu, katanya, Bapak kok pecicilannya sekarang, Bapak kok genit, Bapak kok segenit. Bahkan ada temannya yang seini yang mengatakan, Bu, ada masalah apa dengan Bapak? Saya maaf Bu, katanya tuh. Kita mau bantu bagaimana? Kok Bapak sekarang, astagfirullah, saya sampai kaget Umi. Ternyata suami saya main perempuan. Bukan hanya dengan perempuan yang tidak baik, tapi perempuan yang banyak juga. Satu durasi berapa perempuan, dan saya sangat shock pada saat saya tahu dia main perempuan juga dengan perempuan online. Saya marah kepada dia, tapi dia lebih marah lagi kepada saya. Dia seperti murka. Dan saya sekarang usia 24 tahun pernikahan, saya capek, saya mengakhiri pernikahan karena saya tidak sanggup hidup dengan seorang laki-laki yang tidak bisa jadi imam, tidak bisa penuh cinta, dan tidak pernah bisa setia. Lalu dia bertanya, apa ya Umi kira-kira yang menyebabkannya demikian? Saya senyum. Ibu pasti tahu. Saya bilang begitu. Ternyata dia mengatakan, iya, semenjak tsunami harta itu datang pada kami. Dan saya tahu harta itu tidak halal. Nauzubillah min dzalik. Banyak teman-teman semua kisah di meja saya.
bagaimana pernikahan yang dibangun dengan indah dan penuh barokah di awalnya, tapi harus hancur sehancur-hancurnya karena tidak ada yang kesabaran dalam menolak harta yang haram. Maka kunci jangan sampai ada harta haram di rumah kita, karena itu yang paling Allah benci. Dan kalau Allah sudah benci, maka sakinah, surga, suasana surga tidak akan Allah hadirkan di rumah kita. Yang pertama adalah jangan ada dosa harta haram. Yang kedua, Umi selalu menyampaikan, ingin rumahku surgaku, jangan ada dosa menyakiti ibu bapak kita. Teman-teman yang masih punya kedua orang tua kita adalah pembuka pintu sakinah buat rumah tangga kita. Jangan ada yang terluka, jangan ada yang terabaikan, bahkan jangan ada orang tua yang terzolimi tidak mendapatkan hak-haknya. Maka saat kita menyakiti kedua orang tua kita, ridho Allah sudah pergi dari kita, murka Allah sudah menghampiri pernikahan kita, maka rumahku surgaku tidak akan pernah hadir. Dan yang ketiga, jangan ada dosa, yaitu apa? Suami zolim kepada istrinya, istri zolim kepada suaminya. Jangan ada istri yang menyakiti suaminya dengan pembangkangannya, dengan maaf kebandelannya, dengan kurang ajar, dengan tidak nurut, dengan tidak taat, dengan tidak mau melayani. Bahkan jangan sampai ada istri yang melukai hatinya dengan perselingkuhan dengan laki-laki lain. Karena hari ini Umi banyak menemukan kasus istri selingkuh itu luar biasa. Saat ada istri yang nusuk durhaka seperti ini, tentunya Allah murka kepada pernikahan itu. Apalagi kalau diikuti juga suaminya menyakiti istrinya, suami menyakiti istri bentuknya banyak, dengan tidak menafkahi, memperlakukan dengan kasar dan arogan, dengan tidak setia kepada perjanjian, itu menjadi bagian dosa-dosa yang mengundang murka Allah hadir di dalam rumah. Kalau sebuah rumah sudah dibenci oleh Allah, maka demi Allah, suasana surga tidak akan Allah hadirkan, apalagi kita mendapatkan pahala menuju surga, Allah jauhkan. Maka teman-teman semua, mudah-mudahan 5 langkah ini menjadi pijakan kita hari ini. Kita ingin membangun rumahku surgaku, bismillah. Bersama-sama pasangan kita menghidupkan suasana iman, menghidupkan suasana nikmat dalam ibadah, menghidupkan suasana bahagia dengan penuh cinta dari akhlak yang baik, dan menghidupkan suasana ketegaran dengan sabar yang tidak pernah habis, dan menumbuhkan suasana terjaga dari harta haram dan dosa-dosa yang terjadi di rumah kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa terpahami, dan mudah-mudahan kalau ada ini mungkin Umi lebih senang kalau ada banyak pertanyaan, karena Umi sebagai konsultan pernikahan sangat senang kalau ini dimanfaatkan sebagai ajang kita berkonsultasi ya. Ini wajah-wajahnya jelas kelihatan, wajah-wajah butuh curhat ya. Yo, mudah-mudahan bagian dari belajar kita hari ini kita bertanya, mudah-mudahan Umi bisa menjawab dengan jawaban yang terbaik tentunya. Walau alam bisawab. Silakan Teh Novi. Ya, baik Ustazah. Terima kasih atas materi yang disampaikan. Mungkin ibu-ibu ada yang ingin ditanyakan sambil menunggu ada pertanyaan masuk di kolom chat, atau mau live langsung menyampaikan ke Umi, ke Umi Mimin, boleh langsung ya, raise hand. Nanti kita akan buka atau langsung unmute saja, bisa disampaikan langsung. Ada ibu-ibu? Kalau belum ada, saya izin, Ustazah Mimin. Alhamdulillah. Jadi tadi mengikuti apa yang sudah Umi paparkan, bahwa untuk menciptakan rumahku, surgaku atau baiti janati tadi, 5 langkah yang kita lakukan, yaitu meningkatkan keimanan, kemudian nikmat ibadah melalui amal soleh, kemudian akhlak yang baik, jangan ada harta yang haram masuk atau lahir dari rumah kita, kemudian kita tidak berdosa atau mengabaikan kedua orang tua kita, dan suami istri tidak saling zalim. Yang ingin saya tanyakan adalah gini Ustazah, kalau yang menghadapi kondisi permasalahan pernikahan itu adalah orang tua kita gitu ya, orang tua kita, dan sangat disadari bahwa orang tua kita itu bermasalah karena ternyata setelah saya tahu ini, poin-poin ini tuh banyak yang diabaikan oleh kedua orang tua saya gitu ya. Jadi sebagai anak itu sudah bisa istilahnya menganalisis, oh masalahnya itu karena bapak ibu tuh begini 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 gitu ya.
Namun sebagai anak itu kira-kira apa yang bisa, Ya, kita sampaikan kepada orang tua kita? Karena kadang kala ketika kita bicara dengan beliau ya, berdua itu selalu bilangnya, "Kamu mah anak kecil, kamu mah," gitu ya, mau sedewasa apapun kita sudah punya cucu, di ya, mata beliau berdua kan kita tetap anak gitu ya. Jadi terkadang ya, agak sulit untuk masuk ke ranah beliau berdua gitu. ya, Padahal kita tahu kondisi perkawinan keduanya atau pernikahan keduanya ini sebenarnya ingin anak-anak selamatkan sebenarnya gitu, tapi kami untuk ya, masuk ke ranah sana itu, ya, agak sulit gitu. Kalau seperti itu ya. gimana Ustazah? Baik, satu poin dulu saya sampaikan kepada Teteh, Barakallahu Fik, karena menunjukkan insya Allah kita anak yang soleh, sehingga kita memperhatikan ya dengan penuh cinta keadaan keluarga kita, itu menjadi bentuk bagian kesolehan kita ya. Yang kedua ingin saya sampaikan bahwa hari ini luar biasa, tidak sedikit justru ada yang mengalami konflik pernikahan tuh di usia yang lanjut gitu. Saya tahun-tahun kemarin sebelum pandemi ini banyak menyelesaikan usia perceraian di usia pernikahan di atas 35 tahun Teh ya. Mmm. Di atas 35 tahun usia pernikahan. Berarti yang menikahnya usia 60-an, 65, 66. Kenapa? Karena setan itu luar biasa ya. Setan itu menggoda dari awal menikah gitu kan. Sehingga setan tidak akan pernah diam sampai setan pun ingin membubarkan pernikahan itu justru di kondisi yang seharusnya sudah sangat kuat ya. Karena cucu udah ada gitu, anak udah jadi semua. Tapi kenapa banyak perceraian terjadi di usia begitu? Karena memang ujiannya luar biasa. Yang saya sarankan buat Teteh adalah pertama adalah sebelum kita berbicara kepada orang tua, tapi jadikanlah ini menjadi doa-doa terbaik kita. Ya. Langitkan doa kita, ya. Karena bagian ciri kita sayang kepada keluarga kita, orang tua kita adalah mendoakan, ya. Berdoalah kepada Allah agar Allah menjaga pernikahan orang tua kita dan agar Allah mengampuni dosa-dosa yang terlampau ada di keluarga kita dan Allah memperbaiki keadaannya, menyelamatkan rumah tangga ayah ibu kita. Itu pertama doa Teh. Yang kedua, kita sebagai anak ya masih punya kewajiban untuk menyampaikan ya. Namanya dakwah ya, itu tetap harus disampaikan. Walaupun mungkin yang harus kita perhatikan adalah adab. Saat kita bicara dengan orang tua kita, tentunya kita bicara bukan sebagai yang sedang menasehati, bukan sebagai seorang yang lebih tahu, bukan sebagai orang yang sedang mengingatkan, karena di sini orang tua punya sensitif ya untuk menolak kalau anak yang bicara karena dia merasa bahwa anaknya adalah ya anak kecil tadi lah gitu, anak kecil ya. Tapi insya Allah Teh, kalau kita bicara sudah doa dilangitkan dulu, insya Allah Allah akan membuka ya hati orang tua kita dan Allah menuntun kita untuk bicara sangat terbaik yang sangat bisa dipahami oleh mereka. Seperti itu. Yang ketiga, kalau sekiranya cara kita begitu terbatas ya, karena takut salahnya lebih besar kalau ngomong ke orang tua, ya takut kepancing juga gitu kan. Karena terkadang kita jadi kecewa, kita jadi marah, akhirnya kita jadi mohon maaf, kata-kata kita jadi tidak terkontrol lagi gitu kan, seperti itu. Mungkin boleh hadirkan orang yang mohon maaf, orang yang bisa didengar oleh ayah ibu kita. Nah, gitu. Orang yang bisa didengar ayah ibu kita atau kita merekomendasikan gitu misalkan ya. Kalau ada pengajian orang tua kita misalkan dihadir atau misalkan ada kajian di YouTube atau apa, kita memperdengarkan dari YouTube itu kepada orang tua kita, mungkin lebih secara tidak langsung orang tua kita tidak merasa dinasihati oleh kita. Nah, seperti itu. Dan yang keempat, saya selalu menyarankan saat ayah ibu kita seperti itu, ada pendekatan personal Teh. Kita ngobrol dari hati ke hati dengan ibu kita. Nah, gitu. Sehingga bisa jadi ibu kita juga selama ini menunggu gitu. Ada orang yang pengen diajak ngomong oleh dia tentang pernikahannya gitu. Karena biasanya ibu-ibu tuh bisa menutupi keadaan batinnya gitu. Tapi pada saat ada yang mendekati, menyentuhnya dengan tepat, itu bisa budal semua, bisa keluar semua. Jadi pendekatan ya, mungkin kita ngomong hanya berdua aja dengan ibu kita, tidak ada bapak kita. Minimal kita meringankan bebannya. Karena pasti Teh, keadaan pernikahan seperti itu pasti lebih dirasakan sebagai beban oleh mereka berdua, pasti sudah dirasakan. Oke. Yang kedua juga nanti kita ngomong sama ayah kita juga di lain waktu gitu. Jadi kita tampung nih sehingga kita lebih mudah memetakan untuk menjadi mediator gitu. Kita menjadi mediator dengan satu kondisi yang tidak disadari oleh mereka gitu. Bahwa kita sebenarnya membantu mereka menyelesaikan masalah itu gitu. Mungkin itu bisa membantu. Walau alam bisawab.
Baik, terima kasih Ustazah. Siap, siap. Baik, Ustazah ini ada pertanyaan yang direct message ke saya. Mohon izin saya bacakan ya Ustazah. Ya, siap. Bagaimana menghadapi suami yang suka lupa tentang kewajiban-kewajiban sebagai suami? Selama ini biasanya hanya diam agar menghindari pertengkaran dan agak sulit untuk saling berkomunikasi. Demikian Ustazah. Subhanallah ya. Mohon maaf, ini yang menjadi problem di kita ya. Kadang-kadang suami istri itu tidak hidup seperti satu level gitu ya. Tapi ada sebuah kondisi di mana satu pihak merasa sangat di bawah sehingga takut dalam banyak hal gitu kan. Takut untuk ngomong yang baik, takut untuk ngomong yang benar gitu kan. Karena apa? Mungkin kalau saya ngelihat kondisi kayak begini karena terlampau, mohon maaf, mungkin terlampau arogan gitu ya, atau mungkin terlampau kuat pasangannya ya. Ini yang menjadi hambatan kita untuk bisa menyelesaikan masalah yang ada. Nah, saran saya ya kepada istri yang bersangkutan ya, mohon maaf, kita tidak berdosa bila kita mengingatkan suami kita akan kewajiban-kewajibannya. Tidak berdosa. Bahkan kita menasehati, menegur pun tidak berdosa asal kita memakai akhlak yang baik sebagai seorang istri. Karena apa? Karena mengingatkan suami pun menjadi bagian kewajiban seorang istri. Karena maaf, siapa yang tahu dia tidak menunaikan kewajibannya sebagai suami? Kalau bukan kita, bisa dipahami enggak? Karena khawatir dengan kita diam, dia seakan-akan merasa benar. Dengan kita diam, kita membiarkan dosa dia bertambah. Dan dengan kita diam, mohon maaf, semakin tidak respect kita gitu kepada dia karena dia tidak melakukan kewajiban-kewajibannya. Ini masalah. Maka kalau saya sarankan satu kepada istri ini, yang pertama sekali banyak doakan suaminya. Banyak doakan suaminya untuk disadarkan ya dengan hidayah Allah untuk menyadari kewajiban-kewajiban yang dia tidak tunaikan ya. Yang kedua juga minta ampun untuk suaminya karena Umi khawatir suaminya banyak melakukan dosa-dosa yang dia mungkin tidak sadari dengan tidak memberikan kewajiban kepada istri, berarti dia tidak memberikan hak istri dong, dan itu zalim. Ya, suami yang tidak memberikan kewajiban kepada istrinya berarti dia zalim kepada istrinya ya. Dan pasti istrinya berat hidup dengan orang yang zalim kepadanya. Maka doakan, minta ampun untuk dosa suaminya. Yang ketiga, minta kemudahan agar kita bisa menjadi istri yang mampu bicara baik dengan pasangan kita sehingga kita hilang rasa takut yang terlampau takut gitu ya. Karena biasanya kalau ada istri yang ketakutan bicara karena ada trauma gitu, ada sebuah keadaan yang membuat dia lebih baik ngambil diam. Biasanya pasangannya cenderung temperamen, biasanya ya kasar mungkin, sehingga apa? Rata-rata mengambil langkah diam agar tidak ribut. Iya, tidak ribut tapi tidak selesai. Maka kami selalu mengatakan tidak ada masalah yang selesai dengan didiamkan dan tidak ada masalah yang selesai dengan diselesaikan dengan amarah. Maka saran Umi yang ketiga, coba aja dulu sampaikan. Kalau memang kita udah pernah dulu menyampaikan sekarang tuh ketakutannya luar biasa, ya sudah, berarti tawakal. Bersabar sebagai seorang istri yang tidak mendapatkan haknya, ya, bersabar ya, dan bersyukurlah masih ada kebaikan-kebaikan suami yang lain ya, masih ada mungkin dia 1-2 tidak, tapi yang lain dia masih baik ya. Dia fokus kepada kebaikannya sehingga dengan itu kita punya kekuatan untuk bertahan hidup bersamanya, insya Allah. Walau alam bisa. Terima kasih Ustazah. Semoga bisa terjawab ya Ibu yang menanyakan. Baik Ibu-Ibu, di kolom chat belum ada yang menuliskan pertanyaan. Mungkin ada yang ingin live langsung, bertanya langsung kepada Ustazah. Mangga, kami Pemalu, persilakan. wajahnya pemalu ya. Mangga yang ingin ditanyakan lagi. Ibu-ibu. Waalaikumsalam, mangga. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Umi. Ya, iya sama-sama Bu. Sudah berkenan ya untuk mengisi kajian di Liga. Alhamdulillah. Subhanallah, dalam keadaan kesibukan yang amat sangat tentunya ya Umi, tapi masih mau menyisihkan itu. Kami sangat berterima kasih sekali Umi. Ya, sama-sama Ibu. Alhamdulillah. Umi, kan kalau seorang istri misalnya itu kan tidak boleh tidak boleh
menyampaikan atau menginfokan apa ya, kalau hal-hal tentang suaminya Ya. itu nanti bisa masuk kategori apa ya, Membuka aib ya. aib ya, Ya. aibnya. Nah, kalau jadi curhatan-curhatannya harus seperti apa ya Umi supaya nah, itu kan misalnya kalau kekurangan-kekurangan suami kita nanti jadi aib kita bersama dan itu tidak boleh disampaikan. Jadi sebatas mana Umi ya kalau kita boleh menyampaikan curhatnya dan sebagainya itu sampai sebatas mana supaya kita tidak melanggar bahwa kita telah menginikan aib suami gitu. Siap. Baik Ibu, bismillahirrahmanirrahim ya. Membuka aib suami ya, itu adalah menjadi bagian dosa besar seorang istri ya. Tapi apa yang disebut dengan membuka aib suami, mencemarkan nama baik suami, manakala seorang istri menyampaikan keburukan-keburukan suaminya ke banyak orang ini ya, dengan tujuan melampiaskan kemarahan dirinya gitu, dengan tujuan memuaskan kemarahan kepada suaminya. Dia ngomong ke sembarang orang, itu yang dimaksud dengan mencemarkan atau membuka aib suami. Tetapi apabila dia tujuannya mencari solusi ya, dan dia bicara hanya kepada seseorang yang dia anggap bisa menolong masalahnya, maka ulama menyebutkan ini tidak berdosa karena ini tidak termasuk membuka aib. Sering pahami Ibu ya. Nah, jadi kita dudukan dulu persoalannya nih ya. Kalau kita ngomongin suami di media sosial misalkan, ngomong suami gimana, itu yang tidak boleh. Karena semua publik melihat keburukan suami. Tapi kalau kita menyampaikannya kepada orang yang kita bisa membantu kita menyelesaikan masalah, mencari solusi, itu adalah sebuah amal soleh bagi gitu teh. Ya, itu menjadi ibadah bagi istri. Karena apa? Dia menyampaikannya kepada yang khusus. Gimana caranya Umi agar kita bisa seperti itu? Punten. Kalau di forum ini kita terbuka, misalkan ya, kita mau curhat, mau konsultasi masalah kita. Pertama yang saya sarankan, bisa menyampaikan walaupun tidak atas nama kita. Misalkan ada teman, ada tetangga, misalkan gitu ya. Ya gitu, seperti itu. Dan kita langsung kepada fokus permasalahannya, misalkan contoh gini. Umi, ada teman saya, nah gitu kan. Dia bertanya kepada saya, bagaimana cara menghadapi suami yang bla 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 gitu. Sehingga kita clear, kita dan suami kita tetap terjaga kehormatannya karena kita menyampaikan seakan-akan itu punya masalah orang lain. Atau mungkin kalau mau ini kita privasi, kita privat gitu kan. Misalkan japri ke saya kalau mau menyampaikan suami saya begini Umi bla 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 bla, itu berarti tidak di forum seperti ini, tapi di forumnya tertutup yaitu japri atau wapri. Seperti itu teh. Ini saran karena apa? Satu, kalau kita ada masalah dengan suami kita, tapi kita tidak berusaha tidak bisa mengungkapkan kesalahan-kesalahan suami kita karena kita khawatir stigma dosa itu gitu kan. Kalau memang kita sabar, kita kuat, nggak masalah, nggak ini juga. Ya. Tapi kalau ternyata kita semakin rusak, kita semakin tidak bahagia, bahkan ada semakin kebencian pertama kepada suami kita, itu yang kemudian itu yang membuat mendesak kita harus mencari solusinya. Nah, seperti itu. Ya, insya Allah tidak berdosa. Karena kalau saya sebagai konsultan perlu data, perlu bukti, perlu fakta yang lengkap gitu. Sehingga ibu harus menceritakan semuanya sehingga saya nggak salah analisa, sehingga saya salah memberi saran. Dan bagi ibu menyampaikan semua itu tidak berdosa karena tujuannya jelas dalam rangka mencari solusi. Mohon maaf, analoginya seperti gini lah. Kita sekarang menutup aurat itu kan wajib. Betul tidak? Tidak boleh dilihat oleh laki-laki bukan mahram kita. Tapi kalau kita berobat, dokter yang ada adalah dokter laki-laki. Nah, kita nggak ada lagi dokter perempuan. Maka apa? Membuka aurat hukumnya tidak berdosa. Karena apa? Terpaksa. Nah, gitu. Ada uzur. Terpaksa bahwa kita membuka aurat kepada dokter laki-laki karena niatnya berobat. Seperti itulah. Ininya agar ininya ya Bu ya, insya Allah. Walau alam bisa. Terima kasih Umi. Sama-sama Ibu. Terima kasih Mbak Novia. Iya sama-sama. Mangga Bu Fatimah yang sudah raise hand.
Terima kasih Bu Novia. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam Iya, warahmatullah. matur nuhun sudah hadir dan sudah diberikan kesempatan untuk bertanya. Ini saya ingin minta mohon arahan dari Umi ini terkait ada permasalahan teman saya. Jadi teman saya itu bercerita tentang kehidupan rumah tangganya. Jadi dulu itu beliau itu orang yang berkemampuan sangat gitu ya, sangat mampu gitu ya. Kemudian ada suatu masalah sehingga jatuh gitu kan dari masalah ekonomi. Nah, ini suaminya itu dari sejak beliau itu mampu, artinya waktu dalam keadaan mampu itu istrinya yang bekerja, teman saya yang bekerja gitu ya. Sampai sekarang kondisi yang sangat sulit itu suaminya itu tidak mau bekerja itu karena malas. Jadi di rumah itu hanya bekerjanya itu hanya tidur, merokok gitu ya, dan kalau apa-apa tuh minta pada istrinya. Jadi istrinya yang benar-benar banting tulang gitu ya. Nah, yang menjadi parahnya itu suaminya pun dia tuh tidak sholat gitu ya, kemudian tidak puasa dan juga percaya pada dukun seperti itu. Nah, saya kalau mendengar cerita teman saya tuh rasanya tuh greget gitu. Jadi rasanya tuh ingin sekali memberikan nasihat, udah cerai aja, tapi di sisi lain saya takut gitu kalau memberikan nasihat suami istri untuk bercerai, karena kan kalau itu adalah suatu, kalau ada suami istri bercerai itu kan merupakan suatu capaian tertinggi dari setan ya Ustadz ya, Ustazah gitu. Jadi saya khawatir itu bagaimana Ustazah sebaiknya. Dan ditambah lagi suaminya itu dulu pernah menyakiti mertuanya, jadi pernah menyakiti orang tua teman saya sampai sakit hati sekali gitu ya. Jadi waktu keadaan mereka itu sedang kaya raya, sedangkan kekayaan itu adalah dimiliki dari istrinya, tapi suaminya itu berani sampai membentak mertuanya gitu di rumah istrinya, itu yang hasil kerja istrinya gitu, sampai mertuanya sakit hati dan sampai sekarang pun tidak meminta maaf karena merasa ya begitulah itu. Nah itu Ustazah mohon arahannya apa yang harus saya sampaikan. Hatur nuhun. Ya, baik, bismillah. Saya ingin menyampaikan dulu mengenai perceraian ya. Di dalam Islam memang Rasulullah SAW bersabda, satu hal yang halal tapi dibenci yaitu adalah perceraian ya. Satu itu. Yang kedua, perceraian ternyata di dalam Islam adalah menjadi dibolehkan sebagai sebuah bentuk penyelesaian masalah. Nah, ini yang kadang-kadang menjadi bingung gitu kan, seperti itu. Ini dibolehkan sebagai solusi tapi dibenci, ya kan. Nah, ini adalah perlu diluruskan bahwa Allah membenci perceraian di sini adalah Allah membenci pihak yang menjadi sebab perceraian itu terjadi. Bisa dipahami ya? Artinya adalah apa begini ya. Allah Maha Adil. Allah Maha Adil. Dan mohon maaf, perceraian itu adalah diadakan sebagai bentuk menyelesaikan masalah yang tidak bisa selesai dengan dipertahankan. Maka diselesaikan dengan berpisah. Karena kalau diteruskan bertambah dosa dan bertambah rusak gitu kan, seperti itu. Maka cerai dibolehkan sebagai pintu darurat gitu. Pintu darurat berarti kalau pintu darurat memang ada alasan yang harusnya dikedepankan, alasannya jelas. Yang akan dibenci itu adalah seseorang yang menyebabkan perceraian itu terjadi. Contoh, istri baik misalkan, dia sudah menjadi istri yang baik, suaminya tidak menafkahi dan kemudian mohon maaf dipukuli istri ini misalnya. Ngadepin kasus kayak begini kita gimana? Apakah istri ini harus sabar terus dipukuli sampai dia gimana? Kan tidak. Berarti di sini apa? Istri membuka pintu darurat untuk menyelamatkan. Nah, contoh itu. Nah, apalagi sekarang nih gitu ya. Ada seorang istri yang baik tapi suaminya main perempuan dengan banyak perempuan, jinahnya udah berkali-kali. Diingatkan sudah, dinasehati sudah, tidak ini. Maka apa? Di sini adalah Allah membenci yang bercerai itu yang menyebabkan perceraian itu terjadi karena dosa-dosanya. Berarti maaf, kalau ada istri yang dipukuli sama suaminya, istrinya baik dan bercerai, siapa yang dibenci oleh Allah? Suaminya. Gitu. Allah Maha Adil. Allah Maha Adil. Kenapa? Ya, karena perceraian dibolehkan di dalam Islam untuk menyelamatkan maslahat yang lebih banyak. Gitu, seperti itu. Ini prinsipnya. Nah, ya, untuk kasus ini, saya ingin menyampaikan bahwa para istri memiliki hak untuk berpisah, untuk memisahkan dari suami yang sudah melakukan dosa-dosa besar. Jadi para istri ya berhak meminta cerai dari suami yang sudah melakukan dosa-dosa besar, apalagi banyak dosanya.
Tapi mohon maaf, setelah berupaya melakukan perbaikan. Misalkan ya, punten ya suaminya tadi tidak sholat ya, apalagi tidak menafkahi dari dulu, padahal di kondisi mampu juga dia tidak menafkahi. Sekarang apalagi lagi susah, otomatis itu mah tambah-tambah gitu kan, seperti itu. Yang ketiga ada kedurhakaan kepada orang tuanya. Yang keempat ini yang saya garis bawahi, musyriknya itu gitu. Ini udah 4 dosa besar semua. Yang saya sampaikan, saya katakan, ayo bismillah, mau nggak mau melakukan perbaikan? Yuk, mau nggak melakukan perbaikan? Kalau yang bersangkutan, yang berdosa tidak melakukan perbaikan, maka istri punya 2 pilihan. Dia tetap bersabar, bertahan pada saat dia memiliki suami yang demikian, atau dia mau menggunakan haknya untuk menjadi istri yang meminta pisah dari suaminya. Begitu. Jadi intinya begitu. Sehingga apa? Mohon maaf, perceraian tidak menjadi pasungan gitu ya, tidak memasung ya keadaan-keadaan kita yang sudah di luar nalar kemampuan kita. Arti seperti itu. Maka saya sarankan kepada teteh yang itu istikharah kepada Allah. Minta petunjuk kepada Allah apakah pernikahan ini diteruskan atau tidak. Karena maaf, ini ada dosa besar yang luar biasa, yaitu apa? Kemusyrikan dan tidak sholat gitu. Ini pasti rumah tangga yang begini nggak akan dekat sama yang namanya bahagia, ketenangan, kedamaian. Nggak ada, karena apa? Ini sudah panas kayak kondisi kayak begini. Maka saya sarankan istikharah. Yang kedua ya, sambil istikharah ya, istri ini mengajak bicara suaminya, mengingatkan keadaan-keadaan begini. Kalau rumah tangga kita diteruskan kayak begini gimana ini? Yang ketiga, istrinya meminta kepada suaminya, mengingatkan untuk minta maaf kepada ibunya, kepada orang tuanya, gitu kan? Karena bisa jadi, mohon maaf, luka seorang orang tua itu yang membuat bencana banyak terjadi di rumah tangga, seperti itu. Tapi satu sekali lagi, saya mengambil kisah, ya, dari zaman Rasulullah Muhammad SAW. Ada seorang perempuan yang mengadukan kepada Rasulullah tentang suaminya, tapi yang di sini diadukan akhlak, tidak termasuk sholat, tidak, di sini diadukan hanya akhlak. Ya Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki suami yang buruk perangainya, dia kasar, keras sama diriku gitu. Aku kadang-kadang sering tersakiti oleh sikapnya, gitu kan. Maka Rasul mengatakan kepada dia, kamu boleh memilih salah satu. Kalau kamu, mohon maaf ya, dia tidak merusak surgamu, kamu bisa bersabar, bertahan dengannya, karena di sana ada kebaikan-kebaikan. Tapi kalau kamu sudah rusak surgamu, gitu, dia merusak surgamu dengan menyakiti begitu, maka kamu boleh meminta berpisah kepadanya dengan baik-baik. Jadi ini parameternya apa? Rusak nggak surga kita gitu. Nah, rusak nggak surga kita? Kalau disakiti oleh suami kita, surga kita nggak rusak, ya nggak silakan, bertahan boleh gitu. Tapi kalau surga kita dirusak, maka di sini Rasulullah memberikan pilihan, kamu boleh meminta pisah darinya dengan baik-baik. Jadi ini adalah sebuah dasar bagaimana seorang istri melihat sejauh mana pelanggaran suaminya dulu gitu. Sejauh mana pelanggaran suaminya dulu. Tapi kalau dalam saya konsultasi saya, biasanya tidak sholat, musyrik, penjina, jinahnya berkali-kali, ini adalah sesuatu yang tidak bisa ditolerir gitu. Kalau tidak ada keinginan baik, berhenti, bertobat, kita harus memisahkan diri dengan yang demikian. Karena kerusakannya akan lebih parah. Tapi kalau sekedar, mohon maaf, malas, misalkan pelupa, pemarah, rada kikir gitu ya, orangnya nggak menjadi teladan yang baik, tapi dia masih melakukan kebaikan-kebaikan, itu mungkin sesuatu yang masih bisa kompromi lah. Kita masih bisa bertahan dengan dia seperti itu, keburukan dengan kondisi seperti itu. Walau alam bisawab teh Fatimah. Ya, hatur nuhun, jazakallahu khair Ustazah. Amin. Baik, Ustazah, kita lanjutkan. Kita untuk tanya jawab kita cukupkan nanti sampai pukul 11.30 karena 11.40 sudah masuk ke waktu zuhur. Jadi ini ada satu pertanyaan lagi yang masuk ke direct message saya, Ustazah. Bagaimana bila pernikahan kita selalu diawasi dan dikoreksi oleh orang tua atau mertua? Misal suatu saat kami disuruh melakukan sesuatu dan tidak menjalankannya. Apakah itu termasuk durhaka? Masya Allah, ya. Baik ya. Saya selalu mengatakan bahwa
saat rumah tangga kita, saya nggak nanya ya mertuanya dari sisi siapa, dari sisi istri atau dari sisi suami, karena berbeda iniannya ya. Kalau yang mengintervensi, mengkoreksi itu adalah mertua dari sisi istri gitu kan, maka itu tidak bisa punya kewenangan, itu harus tergantung suaminya. Nah, kalau suami nggak suka, kita tidak boleh gitu mengikuti keinginan orang tua kita. Kalau suami kita tidak menginginkannya seperti itu. Tapi kalau ini intervensi ini dari keluarga laki-laki, nah ini yang rada ini ya. Tapi satu saja, hakikatnya sejatinya pernikahan itu adalah harus mandiri gitu. Tidak menjadi bagian dari gitu kan gitu. Karena apa? Karena pada saat pernikahan berdiri sendiri, itu berarti eksplorasi semua potensi sebagai suami istri akan muncul. Tapi kalau masih ada intervensi dari orang tua, koreksi, apalagi segala ini macam-macam, itu jadi tidak berkembang dengan baik ya. Nah, satu saja prinsipnya, kita dan suami kita harus utuh harus sepakat dalam menghadapi ini semua gitu. Harus sepakat. Jadi jangan sampai jadi ribut kita berdua gara-gara orang tua kita gitu. Jadi harus sepakat. Gimana caranya komunikasi ini kita kompak nih, utuh sepakat. Yang kedua, apabila yang dimintanya, yang diperintahkan sama orang tua itu adalah sesuatu yang tidak baik buat pernikahan kita, tidak baik buat pernikahan kita, dan sesuatu yang di luar kemampuan kita untuk melakukannya, gitu kan? Maka itu tidak berdosa. Karena itu tidak berdosa. Jadi tidak selalu, mohon maaf, saat anak tidak nurut itu jadi durhaka, tidak selalu. Karena situasinya juga Allah menyaksikan seperti itu. Maka punten para orang tua, ini mungkin kita akan jadi orang tua ya. Ya, kita harus bisa memberikan kepercayaan. Saat anak kita menikah, percayalah bahwa dia bisa membangun pernikahannya dengan kemampuan mereka berdua. Tidak harus kita menjadi orang tua yang terlalu campur tangan sehingga merasa bahwa anak kita tidak akan mampu kalau tidak dibantu kita. Enggak begitu sih. Nah, jadi saran saya kepada yang bersangkutan adalah tidak berdosa, tidak durhaka. Kalau kita tidak bisa melakukan perintah orang tua, keinginan orang tua yang tidak mampu kita kerjakan atau yang tidak kita butuhkan, apalagi itu yang tidak baik buat pernikahan kita, enggak berdosa insya Allah. Walau alam bisawab. Walaupun mungkin caranya harus baik ya, menolaknya harus baik, harus berakhlak seperti itu. Walau alam bisawab. Baik deh. Baik, terima kasih Ustazah. Kita masih punya waktu 10 menit lagi. Mungkin ada yang mau direct message juga atau mau langsung kita doa aja. Yuk. Kalau enggak kita tutupkan ya berarti Ustazah ya untuk Q&A-nya. Jadi kita masuk ke sesi berikutnya nanti. Sepertinya sesi curhatnya disudahkan ya. Mungkin kalau yang ingin lebih lanjut curhat dengan Umi atau Ustazah, monggo diperbolehkan ya Umi. Ya, kondisi sekarang mungkin masih pandemi, jadi kalau konsultasi langsung belum bisa ya, offline baru bisa setelah online. Mungkin bisa pakai voice note biasanya atau pakai chat WA. Kalau memang nggak selesai di tahap itu, biasanya lanjut di telepon. Saya by phone biasanya ya. Gitu. Seperti itu. Mangga kalau memang ada yang mau ditanyakan, dicurhatkan, boleh nanti diminta nomornya ke Teh Novi aja ya. Boleh ke saya atau ke Bubin ya, ke Bubin Narti mungkin ya. Baik, terima kasih banyak. Kita lanjutkan ke sesi berikutnya yaitu doa. Mohon Ustazah Mimin untuk memimpin doa bagi kita semua Ustazah. Siap. Bismillah, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, irhamna anta khairur rahimin. Ya Hayyu, ya Qayyum, ya Zalalil wal Ikram. Birahmatika astagis, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min syahhatika wan nar. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Astagfirullahalazim wa atubu ilaik. Duhai Allah yang Maha Rahman, yang Maha Rahim, di pagi hari ini kami berkumpul, Rabbi, mengemis rahmat-Mu, meminta limpahan rahmat-Mu kepada kami. Ya Allah, limpahkan rahmat-Mu kepada kami di kajian ini. Dengan Kau ridhoi kajian ini menjadi amal soleh kami di siang hari ini, ya Allah. Ridhoi kajian kami ini menjadi limpahan hidayah untuk kami, ya Rabb.
Rab. Ya Allah, jadikan semua ilmunya menuntun kami lebih dekat denganmu. Jadikan semua ilmu kami siang ini mendekatkan diri kami kepada lebih ketakwaan kepadamu dan menjadi bekal kami lebih mampu membangun rumahku surgaku. Ya Allah, jangan biarkan ilmu kami siang ini hanya menambah pengetahuan kami. Jangan biarkan ilmu kami siang ini hanya menambah luasnya wawasan kami, tapi jadikan ilmu kami di sini ya Rabb menambah kekuatan iman dan takwa kami. Rabbana, kami bermohon kepadamu Robbi, ampuni dosa-dosa kami, ampuni semua dosa kami ya Allah, ampuni semua dosa ayah ibu kami, dan ampuni dosa suami kami ya Rabb, dan ampuni dosa anak-anak keturunan kami, serta ampuni semua dosa kaum muslimin wal muslimat ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, jadikan pengajian ini pahalanya ya Rabb utama untuk kami. Jadikan amal ini amal soleh yang pahalanya berlimpah untuk kami, dan jadikan pahala ini menjadi pahala jariah bagi ayah ibu kami ya Rabb. Jadi bagi ayah ibu kami. Rabbana, kami mohon, kami sudah mengaji tentang rumahku surgaku. Kami bermohon dengan rahmat-Mu ya Allah, tetapkan pernikahan kami menjadi pernikahan seperti Rasulullah Muhammad SAW berhasil meraih rumahku surgaku. Hadirkan suasana surga di rumah kami ya Rabb. Hadirkan suasana surga di dalam kebersamaan kami ya Rabb. Dan ya Rabb, jadikan kebersamaan kami di dalam rumah kami sebagai ibadah yang pahalanya surga untuk kami ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, kami mohon kepadamu ya Rabb, bangunkan bagi kami istana di surgamu sebagai tempat kami kembali berkumpul di akhiratmu menjadi keluarga ahli surga. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikan kami dan keluarga kami adalah hamba-hambamu yang kau kumpulkan dalam keimanan dan ketaatan, dalam ketakwaan dan amal soleh. Ya Rabbi, kuatkan iman kami sekeluarga ya Rabb. Selamatkan iman kami sekeluarga dari segala fitnah akhir zaman yang banyak mendera kami saat ini ya Allah. Ya Allah, selamatkan akidah kami, selamatkan ibadah-ibadah kami, selamatkan akhlak-akhlak kami, agar kami mampu bersama sampai ke surgamu ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, kami mohon kepadamu, mampukan kami dan suami kami menjadi pasangan yang engkau berikan keridhaan dalam kebersamaannya. Jadikan kami pasangan yang saling mencintai karenamu, saling menghargai dan saling memuliakan ya Rabb, dan jadikan kami pasangan yang saling memaafkan di kala salah, saling mengingatkan di kala lupa, saling menguatkan di kala dalam segala kebaikan. Ya Rahman, jadikan kami pasangan yang sabar saat ujianmu datang menyapa kami. Jadikan kami pasangan yang bersyukur dalam limpahan nikmat-Mu hadir untuk kami. Jadikan kami pasangan yang ikhlas menjalankan semua peran kami di rumah tangga kami hanya karena kami ingin ridho-Mu saja ya Rabb, dan jadikan kami pasangan yang berserah diri kepadamu dalam segala urusan-urusannya. Ya Allah, tolong kami, ya Rabb, tolong kami, mampukan kami untuk menjadi pasangan dan ayah ibu yang baik dan benar dalam pandangan-Mu. Mampukan kami, Robbi, untuk menjadi pasangan yang seia, sekata, seiring, sejalan, senasib, sepenanggungan, dan tetapkan kami menjadi pasangan sehidup sesurga. Robbi, kami mohon kepadamu ya Allah, kami mohon kepadamu ya Rabb, lindungi kami ya Rabb, lindungi pernikahan kami dari segala masalah dan musibah yang tidak sanggup kami menerimanya, dari segala aib dan fitnah yang tidak sanggup kami menjalaninya. Ya Allah, lindungi kami dari godaan syaitan yang terkutuk, dan lindungi kami dari hawa nafsu kami yang buruk, dan lindungi pernikahan kami dari perbuatan yang saling menyakiti. Lindungi pernikahan kami dari harta haram yang Engkau murkai. Rabbana taqabbal doa, Rabbana taqabbal minna, Robbi, bahagiakan kami, pernikahan kami dengan anak-anak yang soleh dan solehah untuk kami. Robbi habli minas solihin, Robbi habli minas solihin. Beri kami anak kami yang hafal Quran ya Rabb, beri kami anak kami yang taat beribadah ya Rabb, dan bahagiakan kami sebagai orang tua dengan bakti anak kami menjadi jalan bahagia dan surga untuk kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil
akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Maaf lahir batin teman-teman semua. Terima kasih keluarga besar Liga ITB yang sudah mengundang Umi di sini. Mudah-mudahan kebersamaan kita membawa manfaat yang banyak, dan tentunya di atas itu semua Allah ridho kepada kebersamaan kita. Amin ya rabbal alamin. Berakhir, Umi mau menawarkan, Umi penulis buku Smart Love ya. Smart Love. Ini ada di antara ibu-ibu teman-teman yang mau belajar dilanjutkan dengan buku ini ya. Buku ini adalah buku Cinta Abadi Pasangan Ahli Surga. Di dalam buku ini ada 4 bahasan yang Umi sampaikan, yaitu ada komunikasi yang sehat dengan pasangan, manajemen konflik, dan ada bimbingan seks dalam Islam, serta persepsi membahagiakan pasangan. Mudah-mudahan ini menjadi tambahan belajar kita lanjut ya. Insya Allah kalau ada yang berminat, insya Allah Umi tanda tangan buku ini karena ini tulisan Umi tanda tangan langsung buku ini, dan insya Allah harganya terjangkau 50.000 dan itu berkah buat dakwah Umi. Terima kasih semuanya. Mohon maaf lahir batin bila ada kata dan sikap yang kurang berkenan dan salah disampaikan. Mohon dimaafkan atas segala kekurangan dan keterbatasan. Tapi mudah-mudahan ini semua menjadi amal soleh kita di pagi ini yang barokah di mata Allah. Terima kasih semuanya. Mohon maaf tidak bisa menyampaikan satu persatu. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran Umi. Terima kasih banyak. Umi nanti kalau ada yang pesan ada foto buku, bersama dulu. Boleh, siap. Tapi kalau ada yang pesan buku nanti mungkin dikumpulin, nanti di WA-in ke Umi ya. Siap. Mangga. Siap. Teman-teman yang Liga kalau ada yang mau pesan buku bisa nanti saya bantu ya, nanti dipesanin ke Umi. Mangga ibu-ibu dibuka yang berkenan untuk membuka videonya, kita foto bersama. Yang bisa membantu untuk screenshot siapa ya, Bu? Halo? Kalau enggak, saya izin men-screenshot. Ya, sama. Ya. Oke aja deh. Oke. Saya screenshot ya, sebentar. Ini ada chat agak mengganggu. Oke, sebentar. Ini halaman pertama, 1, 2, 3. Oke, sebentar, baru halaman pertama. Sekarang halaman kedua. 1, 2, 3. Baik, sudah ibu-ibu 2 halaman sudah di screenshot. Terima kasih sekali lagi kepada Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak, dari tadi nyebutnya Bapak Ibu terus, padahal ibu-ibu semua. Baik ibu-ibu, alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara. Umi Ustazah Mimin sudah izin pamit tadi. Semoga apa yang sudah disampaikan di materi Rumahku Surgaku ini bisa pastinya memberikan manfaat. Tadi seperti yang Umi sampaikan, jangan hanya menjadi sekedar tambahan wawasan atau ilmu, tapi bisa menambah khasanah dan perbaikan bagi diri kita untuk mewujudkan atau menciptakan sebuah rumah yang baik jannati gitu ya. Baik, saya selaku MC mewakili tim yang bertugas pada hari ini yaitu Bu Sri, Bu Yulia. Mohon maaf atas mungkin kesalahan ucapan, kesalahan sikap yang kami lakukan. Sepenuhnya itu dari kami semua, dan semoga apa yang sudah kami sampaikan di kajian Liga pada pekan hari ini bermanfaat dan berkenan di hati ibu-ibu semua. Kami mohon izin pamit. Marilah sebelum kita tutup kajian ini, kita tutup bersama dengan membaca hamdalah, istighfar, dan doa akhir majelis.
Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya kepada ibu-ibu semua. Selalu sehat ibu-ibu semua dimanapun ibu-ibu berada dan apapun aktivitasnya. Sampai jumpa kembali berarti bulan depan ya Bu Diah ya. Iya. Terima kasih ya Bu Nova. Sama-sama. Bu Bagi yang nanti Melia, tadi terima apa kasih berminat, ya. Terima kasih Mbak Yani, ya. Terima kasih berminat tadi untuk bukunya Ustazah bisa menghubungi Bu Diah atau Iya. menuliskan di Liga mungkin ya. Iya, boleh menuliskan di Liga ya. Nanti saya pribadi mohon pamit, mohon izin dan mohon maaf sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Bu Alfi. Izin live. Fatima. Saya izin live ya Ibu. Ya, terima kasih. Bu